Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya paparkan mengenai ujian akhir semester mata kuliah meteorologi sinoptik yang dibuat oleh saya, Fabianus Artalgawa, dengan NIM 122290012. Dalam hal ini, pemaparan pada ujian akhir semester mata kuliah meteorologi sinoptik poin 1 atau nomor pertama, yaitu mengenai definisi, mekanisme, dan cakupan observasi udara atas, yaitu yang dibahas mengenai radar dan satelit. Yang pertama, radar. Radar merupakan dalam kepanjangannya Radio Detection and Training, yang merupakan instrumen pengamatan aktif yang menggunakan gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang radio atau gelombang mikro untuk mendeteksi keberadaan posisi dan karakterisasi objek atmosfer, khususnya di kalau pada meteorologi atau pada lingkungan atmosfer, yaitu untuk seperti presipitasi dengan produk hujan, awan konvektif, badai, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, apabila dilihat di gambar 1, A itu ada pancaran sinyal radar dari antena yang terpasang pada kapal. B itu ada radar panel sebagai hasil monitoring. Secara umum mekanisme atau prinsip kerjanya seperti ini, yaitu gelombang mikro itu yang dikeluarkan sebagian dipantulkan oleh benda di sekitar kapal, ke berbagai arah. Sebagian diteruskan ke berbagai arah dan sebagian lagi dikembalikan ke sumber atau ke pengirimnya. Nah, dalam hal ini, gelombang yang kembali ini bisa digunakan untuk mengetahui secara tepat seberapa jauh suatu benda dengan menggunakan teknik pemrosesan sinyal tersebut dapat ditentukan dengan mudah dan ditampilkan pada layar kendali radar. Nah, dalam hal ini sebenarnya terlihat di sekitar di gambar B itu pada hasil monitoring ada benda apa sajakah yang berada di sekitar radar dan lain sebagainya. Nah, secara umum dalam dunia meteorologi yang telah dibahas itu merupakan seperti objek-objek di atmosfer seperti presipitasi hujan, awan konvektif, dan badai atau lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini masih dalam mekanismenya, radar itu memancarkan gelombang mikro dengan cara berdenyut dan gelombang yang disebut dengan gelombang kontak atau square wave sebagai yang ditunjukkan pada gambar 2. Nah, kegunaannya gelombang berdenyut terletak pada kemampuannya untuk menentukan jarak antara secara akurat sekaligus memungkinkan penerima energi yang dikembalikan dari target radar jalur gelombang yang dipancarkan. Radar mentransmisikan gelombang berdenyut berulang kali dalam siklus tetap, yang mana lebar pulsa gelombang berdenyut dan frekuensi pengulangannya ditentukan oleh jarak pada target yang berada. Dalam hal ini yang harusnya penting yaitu ada radar cross section atau RCS yang merupakan parameter yang secara umum itu penting digunakan untuk menunjukkan suatu objek itu memantulkan energi pada radar gelombang kembali ke penerimanya. Nah, ini dapat dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian benda apa saja yang biasanya ditangkap oleh radar? Nah, secara umum itu ya benda-benda yang ada di sekitar kita apabila di dunia penerbangan ya seperti jarak dan arah target pesawat, intensitas pantulan, kecepatan target, bentuk dan pola target. Nah, dalam dunia meteorologi secara umum apa saja yang di-capture itu ada intensitas hujan, struktur awan, dan kecepatan angin serta cuaca ekstrim. Selanjutnya masuk ke dalam satelit. Sebenarnya satelit itu apa? Dalam hal ini diambil contoh adalah satelit meteorologi yang merupakan platform pengamatan di atmosfer yang berbasis luar angkasa yang mengorbit bumi yang digunakan untuk mengamati kondisi atmosfer dan bumi secara global dan berkelanjutan. Secara umum, satelit pasti diterbangkan, kemudian mengorbit bumi, dan selanjutnya mendeteksi hal-hal apa saja yang sekiranya akan tercapture menggunakan sensor-sensor yang ada. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya cara satelit bekerja? Yang pertama, tentunya satelit wajib diterbangkan terlebih dahulu, kemudian pada
akhirnya dapat mengorbit bumi. Nah, sebenarnya satelit juga perlu kita ketahui terdapat dua jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Dalam hal ini, satelit yang coba dibahas adalah satelit buatan yang memiliki tujuan khusus kenapa diterbangkan. Mekanismenya tergambar pada gambar 3 alur kerja sistem. Yang pertama, satelit atau space segment itu melakukan pengamatan dan merekam data pada orbit bumi, yang kemudian data dikirim ke bumi melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Kemudian stasiun penerima yang ada di ground station itu melacak satelit dan menerima data mentahnya. Nah, setelah itu data kemudian diproses dan disimpan dalam pengolahan data. Kemudian hasil pengolahannya datanya itu siap dipakai sebagai produk yang siap dipakai. Kemudian sebenarnya data apa saja yang secara umum itu dapat di-capture oleh satelit. Karena satelit itu menggunakan sensor-sensor yang ada yang secara umum digunakan itu sensor infrared atau sensor passive microwave sesuai dengan gelombang-gelombang yang dia pakai. Nah, dalam hal ini pengamatan satelit cuaca dan atmosfer itu biasanya mengcapture suhu permukaan, uap air, awan dan curah hujan, angin dan suhu atmosfer. Nah, satelit mengamati suhu radiasi, awan dan lain sebagainya, seperti suhu permukaan, uap air, awan, curah hujan dan sebagainya. Hal tersebut dapat dibaca ketika sudah didapatkan gelombang-gelombang yang dipancarkan dari bumi. Mungkin itu ini referensi yang saya pakai. Kemudian cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat malam.